Hai Sobat FITK, bagaimana kabar hari ini? Semoga menyenangkan dan selalu berceria dimanapun Anda berada. Di kali ini podcast kita yang masih berkesan dan juga ditunggu banyak orang adalah lebih kenal dengan FITK. Kenapa kita harus mengenal FITK? Karena podcast kita adalah FITK. Nah di sini kalau kemarin kita sudah melihat salah satu narasumber yang sangat luar biasa, cowok tentunya, dan pasti kalian juga kenal sama dia. Sekarang kalau habis cowok pasti cewek dong. Di sini sudah ada salah satu narasumber dari mahasiswa FITK sendiri, kalau kemarin lebih kenalnya mungkin mahasiswi kali ya, adalah Nimas Faizah. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini bagaimana kabarnya nih Mas? Halo Kak Ime, halo Sobat FITK semuanya. Hari ini kabarnya sangat luar biasa dan agak Heeh, deg-dug bertemu dengan Kak kenapa? Ime. Wah, saya tersanjung sekali ya bertemu dengan Mhm. Nimas Faizah. Iya, Panggilannya adalah Nimas, Nimas. Kenapa betul. nggak Faizah? Soalnya udah banyak Oh udah banyak. iya, jadi Nimas aja yang lebih Mhm, feminim. oke. Nimas, kalau boleh tahu asalnya dari mana? Asalnya aku dari Kabupaten Malang sendiri Kak Ime, Oke, dari Malang, Dampit. mhm. Oh Tahu? Ada yang Dampit, dari Dampit? tahu Iya. dong pasti ya, sudah berseliweran Nimas itu di mana-mana. Dan kita tahu salah satu yang ciri khas Nimas itu adalah orang ceria, colorful ya, kalau aku ngelihat energinya nggak habis-habis. Sedangkan dia kegiatannya begitu banyak sekali ya. Wah, apa aja itu Mhm, Kak Ime? organisasi kayaknya aku pernah tahu ya, kamu gabung di FITK mulai dari Dema, ya. Iya, Dari FITK terjunnya ke Demanya fakultas, terus habis itu ke Demanya universitas. Kenapa betul. bisa loncat ke sana? Atau memang pemikiran kamu organisasinya di situ banget? Atau seperti apa? Lebih ke meneruskan aja sih Kak Ime, karena Mhm, dari maba, berangkat dari maba itu Nimas juga aktif di himpunan ya Kak Ime, mhm, di lintas prodi, mhm. terus kemudian alhamdulillahnya juga, diamanai menjadi badan pengurus harian, Alhamdulillah, dan mhm. kemudian juga melanjutkan untuk ke jenjang selanjutnya itu agar tidak terputus ya teman-teman semua Mhm, juga, kita melanjutkan ke Dema FITK, sampai akhirnya mhm, karena kurang satu tingkat lagi menuju tataran mhm. tertinggi, kita mencoba di Dema Universitas juga, Oke, gitu berarti aja. lingkupnya lebih luas, luas lagi. Iya, Tantangannya apa? tantangannya, karena kita tidak bisa terbebas dari golongan-golongan, iya, pastinya, Mhm, dari golongan-golongan tersebut itu banyak sekali orang-orang yang bilang, kok bisa?" mhm, gitu, mhm, dan ya tantangannya itu pasti adalah, orang-orang yang golongan-golongan yang besar-besar itu loh, Kak Ime. mhm, Itu, judge-judge orang itu kan pasti ada ya. mhm, Nah itu juga menjadi, apa tadi, tantangan mhm. untuk sampai di tingkat universitas gitu. Oke, pernah kebayang nggak sih dari yang Nimas kalau kita tahu tuh sebenarnya dia sosoknya anggun ya. Entar kita buka deh sebelum ini. Dari sosok itu yang akhirnya kamu mengenal banyak sekali orang, karakter orang yang berbagai macam Iya ya. iya, betul Awal dari himpunan lingkup kecil, terus betul. langsung ke fakultas agak besar, sekarang universitas lebih besar lagi. Nah, gongnya di sana ketika kamu mengenal berbagai macam karakter, apa yang kira-kira kamu lakukan? Yang lebih dilakukan itu adalah ketika kita kalau diambil pelajaran dulu ya, Kak Ime, ya. Mhm, Dari setiap prodi itu kita bertemunya dengan satu tujuan ya, karena kita mhm, satu prodi dengan tujuan betul. yang sama, dengan, visi misi yang sama gitu. Beda lagi dengan di tingkat tataran fakultas yang itu udah di berbagai prodi, dengan pikiran-pikirannya masing-masing, Mhm, dengan sifat-sifat kepemimpinannya masing-masing, idealisnya mhm, masing-masing, mhm, tambah lagi di tataran yang tertinggi di mhm, universitas lebih banyak dari fakultas-fakultas lain, prodi-prodi mhm, lain dan sebagainya. Itu, caranya untuk menghadapi semua itu adalah lebih baik itu meskipun kita tahu, tapi mhm. ketika kita dimintai tolong, lebih baik jangan meminta mulai duluan. Karena Oh, akan menurut Nimas ya Kak Ime mhm, ya, beda lagi untuk menurut sobat FITK, karena menurut Nimas nanti itu bisa jadi, kalau kita tidak sesuai dengan idealisnya mhm. mereka, itu akan kita yang kena dampaknya gitu. Oh. Karena setiap orang itu pasti ingin menang dalam segala hal ya Kak Oke, Ime. apalagi mahasiswa egonya sangat tinggi Nah, sekali di betul sana, sekali, mhm. sepakat. Terlebih dari itu semuanya, bagaimana dukungan orang sekitar terutama orang tua? Orang tua, Mhm, alhamdulillah sekali bahwasanya dari orang tua sendiri, mulai dari masuk perkuliahan itu mhm, sangat mendukung, untuk mengikut organisasi. Karena mmm, orang tua tahu sendiri juga Kak Ime mhm, bahwasanya, Nimas juga dari madrasah MAN dan dari mmm, SMP juga ikut
aktif di organisasi. Jadi orang tua sudah tahu Oke. passion-nya Mhm. karena mungkin agak kurang di akademik. Jadi, "Udahlah kamu mencari aja passion-mu di mana terserah," gitu. Oke. Jadi tetap ada dukungan dari orang tua tuh 100% dan pastinya doa dari ibu yang tidak pernah Mhm. terputus. Akhirnya Nimas bisa duduk di sini bersama Masya Kak Allah, Ime. 2022 masuknya ya, Masuknya dari 2022. program MPI? Kenapa memilih MPI. MPI? Banyak banget loh Karena di sini prodinya. iya, Heeh, karena dari awalnya itu terpaksa jadi terbiasa Kak Ime. terpaksa. Oke, apa yang kamu dapatkan setelah kamu dalam tanda kutip terpaksa? Bahwasanya itu ketika kita, sesuai dengan ridhonya orang tua Masya iya, Allah, Masya dalam banget Allah. nih ya, dingin dingin dingin, heeh. Kalau kita itu berjalan sesuai dengan ridhonya orang tua itu, insya Allah itu kita akan dimudahkan jalannya Kak Ime. Karena, Oke, sebelum Nimas masuk di UIN itu banyak sekali tujuan-tujuan sebenarnya yang sangat, bertentangan dengan orang tua gitu. mhm. Dan itu sangat-sangat tidak ditakdirkan, otomatis Nimas akan tertolak gitu. Seperti ceritanya mungkin, dari episode kemarin teman Nimas Mhm, saya juga tonton Kak Ime. mhm. Dia juga tertolak di universitas apa Iya, gitu kan, heeh, sama Dimas pun juga mhm. seperti itu bahwasanya, itu tertolak karena orang tua ridhonya itu di UIN Malang. Oke, berarti bayangan kamu kalau flashback nih, Iya, pengennya masuk mana sih? pengennya UB ya, Oh UB, Kak. tetangga, Iya, oke. nggak jauh-jauh di Malang aja Heeh, tapi pengennya di mhm, UB mhm, gitu. Tapi ternyata belum dikasih ridho juga sama orang mhm. tua, jadi udah ambil pendidikan aja di UIN Malang Oke, gitu. Tapi ternyata dari mhm, diri sendiri tidak terketuk hatinya untuk menjadi seorang guru Kak Ime dan oke, rekan-rekan sahabat heeh. BTK. Jadi akhirnya kita mau ambil pendidikan nggak apa-apa, tapi yang nggak pendidikan banget gitu. Makanya ambillah manajemen Oh, pendidikan Islam oke, ternyata gitu. jatuh cinta sekarang ya? Jatuh cinta Jatuh banget cinta banget, banget. oke. Nah, sebelum kita beranjak ke sana, tadi kan sempat saya spill sedikit bahwa sebenarnya dia adalah cewek yang anggun ya. Kalau kita lihat sekarang dia colorful, ceria. Duta FPTK. Kenapa kamu Mhm. bergabung di Duta? Iya, gabung di Duta itu menjadi salah satu tempat pembelajaran nih, Mas, bisa sampai sekarang gitu menurut nih, Mas. Oh, Karena mhm, di situ Kak Ime kita bisa, belajar lebih dan lebih, mhm, apalagi menurut Nimas di angkatan Duta FITK tahun 2024, mhm. itu bisa menciptakan suatu kekeluargaan yang itu saling mendukung gitu. Mmm, Dan alhamdulillah di situ banyak sekali pembelajaran yang bisa Nimas tangkap bahwasanya tidak semua teman itu berambisius atas idealisnya oke, masing-masing gitu. mhm. Tetapi di situ itu Nimas banyak sekali belajar tentang passion untuk menjaga bahwasanya kita itu dilihat seseorang itu dari cara berpakaian kita juga, Salah gitu. satunya rapi banget ya bisa dilihat di sini, beda sama yang Wah, yang lain-lainnya, mana? oke, mhm, Gitu. Jadi, orang memandang kita itu dari mhm, cara berpakaian kita, cara kita mhm, bertingkah, dan cara betul, kita berbicara kepada sesama teman, gitu. Nah, itu mhm, nih Mas banyak belajar dari Duta FITK 2025. Jadi tidak hanya belajar tentang anggunli, cara belajar gitu ya, Kak betul, Ime, tapi menerima banyak tamu, cuma jadi pajangan kalau kata heeh, orang. mhm, Enggak, tapi kita belajar banyak bareng, mhm, banyak banget gitu, sampai ketemu ada privilege-privilege sendiri Kak Ime, ada oke. ketemu sama kita jadi lebih dekat sama bapak ibu dosen, terus juga Itu kita nilai plus ya? nilai plus juga alhamdulillah karena kita juga bisa bertemu dengan, dekat dengan Pak Dekan dan Mhm, Wakil mhm. Dekan itu juga merupakan nilai plus juga, di Mhm. dekat sama Kak Imi juga nilai Ya, plus. aduh, ini nggak ada uang kecil nih ya. Baik, kita balik lagi. Terus selain itu kamu juga sekarang bergabung sama tim Lensa. Kita tahu tim Lensa Betul, sebelumnya belum ada dan mhm, ternyata ini adalah salah satu yang bisa mencerminkan bangkitlah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. betul. Larangan kamu bergabung dengan tim Lensa sendiri, kalau kemarin kan sudah disampaikan, oh tadi disampaikan kamu lebih dekat sama para dosen dan juga para pimpinan. Kalau di Lensa kan kegiatannya nih, gimana kamu masuk dalam tim itu? Awalnya itu, eee, agak minder Kak Imi, Mmm, karena di kelompoknya Lensa FITK ini mhm. adalah orang-orang yang pandai berkomunikasi, Wow, kayak mhm. speaker-speaker semua gitu Kak Ime, Oh, terus oke, habis itu juga mhm. kayaknya juga anak-anak editing gitu. Oke, Nah, ternyata heeh, pas udah masuk di dalamnya heeh, itu, kita nggak hanya, eee, diterima dalam keadaan yang matang gitu, mhm, meskipun mentah itu kita masih diterima di Lensa FITK, karena mhm, ternyata di situ juga sebagai wadah kita belajar ngedit, belajar mhm, ngonten, mhm, mhm, mempublikasi semua kegiatannya di FITK itu mhm, mhm, sangat-sangat belajar banyak banget di Lensa mhm. FITK itu, Kak Ime. Berarti harusnya itu udah ada dari dulu ya? Betul, kenapa pas kita mau lulus dan di semester 7 akhir kan kita Oh, baru join. nge-spill ya dia semesternya berapa?
Oke. Udah tua Kak Nah, Imi. selain itu aku pernah dengar bahwa kamu memberikan edukasi dengan cara freelance ya? Iya. Freelance-nya apa nih kalau boleh tahu? Freelance-nya itu, lebih ke memberikan edukasi ke anak-anak, Kak, ini. Mmm, Jadi, Nimas bergabung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di luar Kabupaten biasa sekali, Malang, dan heeh, alhamdulillah di situ banyak sekali orang-orang, yang mau mengedukasi masyarakat umum, khususnya mhm, anak-anak, mhm, bahwasanya, di tingkat Kabupaten Malang ini masih banyak sekali kekerasan pada anak, kekerasan oke, seksual, mhm mhm, pernikahan dini tuh banyak banget, Kak, ini. mmm, Jadi di situ Nimas belajar bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mhm untuk mengedukasi, memfreelance-kan ilmu-ilmu yang mhm, ada, kepada teman-teman bahwasanya, kehidupan ini masih panjang gitu. Kalau mmm. kalian masih anak-anak silakan bermimpi setinggi mungkin biar Wow, mhm. kalian menjadi orang-orang hebat kebanggaan Indonesia, menuju Indonesia emas katanya, Kak, Imi. Betul. Ini ternyata kalau kita ngelihat dari yang sudah diceritakan ya, kamu di umur yang segini udah mikir sejauh itu. Apakah karena lingkungan kamu yang bisa membuat seperti ini atau memang kamu dari dulunya pengen berkiprah di situ? Dua-duanya sih, Kak, Imi. Iya, Dua-duanya? dua-duanya. Alhamdulillah dari lingkungan juga mendukung dan Mhm, dari diri Nimas sendiri itu juga sangat termotivasi untuk berkiprah di lingkup seperti itu, gitu. oke. Itu targetnya waktu itu kemarin ya? Mungkin tingkat apa? Nimas sudah sampai di tingkat Jawa Timur sih, Kak, Imi. Untuk mencapai di tingkat Mmm, nasional mhm, itu harus menjadi badan pengurus harian di tingkat Jawa oke, Timur. Jadi belum sempat mhm. langsung menuju ke tingkat nasionalnya, gitu. Salah satu dari yang sudah dilakukan, ada nggak hal yang tidak bisa dilupakan? Mungkin kamu terjun ke daerah mana gitu mungkin, atau mungkin cerita, ternyata di sana dari 100 ada 50 orang yang ternyata nggak tahu edukasi itu, mungkin seperti itu, Mhm. boleh diceritain? Yang yang sangat-sangat menarik itu sebenarnya pas waktu di Tirtoyudo daerah Mhm, Malang sana, Kak, mhm Eme, itu mhm. pas waktu, eee, ada bencana alam. Oke, Ada bencana alam Semeru dan di situ mhm, kita ada kayak pos-pos anak, pos-pos, mhm, karena rumahnya kan hancur ya, Kak, Eme, ya, iya jadi iya, pasti ada posko-poskonya gitu. mhm, Nah, di situ kita banyak sekali mengedukasi anak-anak, mengedukasi teman-teman belajar bersama dan tapi sangat mirisnya itu di sana juga masih banyak sekali pernikahan dini, Kak, ini. Nah, itu sangat-sangat putus miris, sekolah nggak? iya, banyak sekali karena Oh, pernikahan dini otomatis putus sekolah ya, Kak, mhm, ini. Tapi kalau untuk yang cowok itu ada beberapa yang masih meneruskan. Jadi yang kalau yang cewek itu tidak, diberikan privilege untuk melanjutkan pendidikan. ya ampun Karena sayang banget ya, iya, mhm bener banget karena udah, pernikahan dini dan mhm, pastinya, udah MBA ya, Kak, ini. mhm, Gitu. Terus di situ tuh sangat menarik karena kita terjun langsung bersama ibu menterinya. Iya, oh. bersama ibu menterinya untuk mengedukasi teman-teman, eee, ketika udah ada bencana tersebut kan banyak sekali, apa ya, Kak, ya, kayak pendidikan itu Mhm, juga penting gitu loh. betul, mhm, Bagaimana kita me-manage, kondisi yang seperti ini, mhm, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan dan sebagainya itu sangat-sangat berkesan menurut mhm Nimas. mhm. Dan juga ada lagi satu hal itu pada saat Nimas mensosialisasikan tentang pernikahan anak di daerah Singosari itu, Udah ke sini ya iya masih ya? benar, di daerah Singosari tapi yang di desanya itu kami Mhm, ternyata sunat itu tidak hanya sunat perempuan, itu tidak ada sunat laki-laki, tapi oke, juga ada heeh, sunat perempuan ternyata, Kak, ini. mmm, Dan ternyata banyak sekali ya problem-problem anak, problem-problem mhm perempuan tuh yang harus sama-sama kita kiprahkan bersama gitu. mhm. Oke, semoga mahasiswa yang lain ya bisa berkiprah juga di situ. Amin Kalau amin kita amin. ngelihat beberapa yang sudah diceritakan, itu kayaknya padat banget ya. Gimana caranya bagi waktu nih? Apalagi mau tugas akhir ya? Udah tugas Iya, akhir? udah, Oke, Kak. gimana cara bagi waktunya? Cara bagi waktunya sih lebih ke mana yang lebih penting dan mana Mhm, yang lebih dibutuhkan aja sih, Kak, ini. Jadi, mhm, ketika itu bertabrakan, kiranya kita bisa membagi waktu di jam-jam tertentu aja mhm. untuk, bahwasanya kita bisa men-split badan kita, Waduh, men-split split, gitu, oke, heeh. men-split badan kita, gimana kita tetap bermanfaat untuk semua hal yang udah kita lakukan gitu. Mmm, 1 poin di sana ya, berarti kita bermanfaat di semua hal yang kita lakukan. Betul. Nah, selain itu sendiri, kalau kita tahu kan sekarang si demanya universitas ya, mempersiapkan PBAK. Nah, terjun nggak di Betul. situ? Insya Allah terjun, Kak, ini. Terjun, Terjun langsung di sana? terjun. Oke. Nah, persiapan apa aja nih, boleh di-spill nggak?
Boleh Siapa boleh. tahu yang mau gabung atau yang lagi denger ini adalah yang mau mendaftar Oh di iya UIN Malang, betul. Nah untuk semuanya sobat FITK maupun teman-teman calon Maliki Muda nih, nah Ya, sebutannya oke, Maliki Muda nih Maliki Kak Muda, Ime oke. ya, atau calon-calon Maliki Muda 2026 Mhm yang, sedang bergabung, kita sedang mempersiapkan mhm. hal-hal baru, banyak sekali nanti akan ada banyak, konsepan-konsepan baru yang beda dari Mmm, tahun kemarin. oke, Jadi penasaran ya? iya, jadi Maliki Muda Heeh, jangan lupa tetep pantengin terus Instagram-nya Maliki Muda karena di situ oke. bakalan disepil-sepil terus nih Kak Imi. Oh, Proses-proses mhm kita apa yang kita lakukan di persiapan Maliki Muda gitu. mhm. Boleh nggak Kak, gabung dong ke FITK? Nah, gitu. Boleh, iya Mhm boleh. Oke, untuk sobat Maliki Muda atau yang belum mendaftar, yang bingung mau daftar di mana, mhm. langsung aja daftar di fakultas yang tertua di UIN Maliki Malang, yang pastinya sangat-sangat akan membranding diri kalian tidak hanya menjadi, seorang pendidik, tetapi Mhm. kita bisa menjadi seorang yang lebih-lebih dari seorang pendidik gitu. Jadi langsung aja join di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Oke, Malang. sebelum kita tutup nih, pesan apa yang bisa disampaikan untuk sobat Maliki Iya, untuk atau sobat FITK lah? sobat Mhm Maliki dan sobat FITK, mhm dari banyaknya kisah tadi tidak menutup kemungkinan kita untuk gagal. hmm. Jadi jangan takut untuk kalah dan mengalah, karena pastinya dalam setiap proses kita pasti ada kemenangan dan jangan lupa rayakan diri sendiri. Wow, jangan lupa rayakan diri sendiri, cintai diri kalian ya. Betul. Baik, terima kasih nih Mas untuk Terima kebersamaan kasih Kak kali ini. Mungkin kita akan Imin. bertemu lagi di podcast berikutnya. Siapa tahu habis ini nih Mas jadi dosen di sini. Ih, Siapa tahu ya. amin. Mungkin kedepannya seperti itu. Oke, kita tutup dulu podcast kali ini dan jangan lupa untuk jargon kita adalah FITK UIN Malang. We We serve serve your your academic academic journey. journey. Wassalamualaikum, sampai jumpa.